Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kuliah daring bersama saya Dudi Hartono. Seperti biasa, sebelum saya memulai kuliah kali ini, jangan lupa subscribe dan like channel kuliah daring di YouTube. Oke, terima kasih bagi yang sudah mensubscribe dan mencentang like-nya. Sesi kali ini adalah kita bicara tentang jenis-jenis iklan. Ya, setelah cukup lama saya tidak tampil lagi dalam kuliah daring pada libur Idul Fitri kemarin. Ini adalah kali pertamanya saya muncul dalam kuliah daring. Oke, hari ini kita akan bicara tentang jenis-jenis iklan. Iklan memiliki beragam jenis, baik itu dilihat dari sifatnya, media maupun penempatannya, placementnya di dalam atau luar ruangan. Di dalam ruangan ada beberapa kemudian macam-macamnya, begitu pula dengan media dan sifatnya. Oke, kita mulai satu persatu membahasnya, mulai dari iklan berdasarkan sifatnya. Oke, pada klaster ini iklan berdasar sifatnya kita mengenalnya dengan istilah iklan komersial, yaitu iklan yang dibuat untuk mencari keuntungan ekonomi dengan menawarkan produk atau jasa tertentu. Jadi iklannya jelas, ada motif ekonominya, ada produk atau jasa yang ditawarkan. Sedangkan pada jenis yang kedua adalah yang disebut iklan non-komersial, atau kita secara umum mengenalnya sebagai iklan layanan masyarakat atau iklan PSA, Public Service Announcement. Nah, ini iklan model seperti ini biasanya berisi program sosial atau campaign dari pemerintah atau institusi non pemerintah gitu. Jadi di sini tidak ada motif ekonominya. Yang ada adalah gerakan sosial, ajakan untuk melakukan sesuatu yang tentu saja sifatnya baik. Oke, pada iklan komersial kita bisa lihat contoh berikut ini. Ini iklan yang bisa kita temui di televisi nasional kita gitu. Ini sebuah iklan produk minuman sereal. Di sini ada produknya yang ditawarkan agar si pemirsa membelinya gitu, kira-kira gitu. Nah, ini yang kedua adalah yang non komersial atau tadi iklan layanan masyarakat. Ini campaign tentang COVID-19 atau virus corona. Jadi ini isinya himbauan, ajakan untuk kita menjaga diri dengan cara menggunakan masker, sering mencuci tangan, melakukan physical distancing, menjaga jarak dan sebagainya. Lantas, apakah kemudian perbedaan antara iklan komersial dan non komersial ini begitu tegas? Artinya iklan komersial ada motif ekonomi, non komersial tidak ada motif ekonomi gitu. Pada kenyataannya, pada prakteknya tidak sehitam putih itu. Anda bisa lihat pada contoh iklan ini. Tentukan apakah ini iklan komersial atau iklan layanan masyarakat gitu. Ini iklan menggunakan ajakan untuk melakukan bersih-bersih, membersihkan lantai, ruangan dan sebagainya untuk menghindari adanya virus corona di tempat-tempat tersebut. Namun pada ujung iklan ini kita bisa melihat tadi ada logo sebuah produk alat pembersih. Jadi seperti saya bilang tadi, tidak ada
tidak hitam putih bahwa iklan komersial dan non komersial kemudian dibedakan berdasarkan motifnya dan tujuannya. Tapi pada praktiknya di lapangan juga banyak iklan komersial yang membungkus dirinya dengan model campaign. Oke, itu tadi iklan berdasarkan jenisnya. Kita lihat lagi jenis iklan. Tadi iklan berdasarkan sifatnya. Sekarang kita lihat jenis iklan berdasarkan medianya. Ada 3 media. Pertama media cetak, yang kedua media elektronik, dan ketiga adalah iklan internet. Medianya internet, atau orang menyebutnya digital gitu. Saya lebih prefer menyebut internet daripada digital, karena ketika kita menyebut digital, iklan elektronik atau dalam hal TV atau radio pun menggunakan konsep digital sekarang gitu. Banyak televisi berkonsep digital, begitupun dengan radio. Oke, kita lihat satu persatu. Iklan cetak adalah tentu saja menggunakan media yang memiliki teknik cetak, baik itu berupa sablon, laser, atau letterpress dan sebagainya. Medianya tentu saja kalau media massa, surat kabar atau koran, majalah, tabloid gitu. Atau kalau medianya bukan media massa, bisa poster, pamflet, leaflet, dan sebagainya, baliho dan sebagainya. Kemudian iklan elektronik. Iklan elektronik kita bisa lihat pada televisi namanya. Oke, pada iklan televisi gitu, seperti iklan ini. Kita banyak iklan yang kita bisa saksikan dalam acara televisi. Kemudian juga ada iklan radio. Laper Neng. Minum nih sari kacang hijau dari Putra Jaya. Sari kacang hijau diproses secara higienis tanpa bahan pengawet dan Bagaimana dengan iklan internet? Iklan internet tentu saja medianya media internet. Bisa itu dalam sebuah website atau portal berita seperti contoh ini. Ini adalah iklan banner pada sebuah media online, dan yang di sebelah kanan adalah contoh iklan yang menggunakan media Instagram, media sosial Instagram. Nah, ini iklan bersponsor. Iklan ini juga bisa ditemukan pada Facebook dan lain-lain gitu. Nah, iklan dalam media internet juga tidak selalu berbentuk poster atau statis, tapi juga bisa berbentuk audio visual, bahkan audionya saja. Jadi iklan internet itu sifatnya multimedia. Oke, kemudian kita bisa masuk ke iklan berdasarkan ruangannya. Ada iklan dalam ruangan dan iklan luar ruangan. Iklan dalam ruangan kita bisa temukan bentuknya pada brosur, leaflet, booklet, pamflet. Sedangkan iklan luar ruangan kita bisa melihatnya di jalan pada billboard, baliho, banner, neon sign, dan transit ad. Transit ad ini iklan-iklan yang ada pada bodi bus, kereta api, pesawat gitu, atau pada shelter gitu, yang diletakkan di shelter atau halte bus gitu, atau stasiun gitu. Oke, ini contoh iklan dalam ruangan. Ini leaflet gitu. Leaflet biasanya 2 muka bolak-balik. Tekniknya bisa menggunakan teknik lipat 2, lipat 3, dan sebagainya. Yang di tengah ini iklan pamflet. Ini iklan pamflet biasanya 1 muka, sama dengan sebelah kanan iklan poster. Yang membedakan pamflet dengan poster adalah ukuran. Pamflet lebih kecil, biasanya paling besar A4 gitu, sedangkan poster lebih dari itu. Oke, kemudian kita masuk ke contoh iklan luar ruangan. Nah, contoh iklan luar ruangan di sebelah kiri itu ada billboard gitu. Billboard bisa, atau hari ini banyak menggunakan metode digital gitu, dalam bentuk neon sign atau lampu LED, sehingga bentuknya nggak print seperti ini, nggak statis, tapi bisa berubah-ubah.
Kemudian di sebelah kanan ada iklan transit ad yang tadi saya bilang ini diletakkan di shelter sebuah shelter bus atau di halte gitu, atau bisa juga di body busnya atau di dalam busnya. Ada banyak iklan transit ad modelnya. Nah, untuk di Indonesia ada yang disebut iklan baliho. Yang membedakan antara baliho dengan billboard adalah media dan rentang waktunya, sifatnya. Yang billboard lebih permanen dibanding baliho gitu. Baliho biasanya berbentuk atau cetakan kain kemudian dibentang menggunakan bambu kemudian dipasang gitu. Kalau billboard biasanya menggunakan kerangka-kerangka besi yang lebih kuat dan sifatnya lebih permanen dibanding baliho. Oke, itu saja saya perkenalkan tentang jenis-jenis iklan. Semoga bermanfaat. Kunjungi terus channel Kuliah Daring. Jangan lupa subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.